Hati-hati, pikiranmu bisa membunuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam, dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan kekuatan pikiran, ya. Karena pada dasarnya kehidupan kita itu dikendalikan oleh pikiran kita, terutama adalah pikiran bawah sadar, ya. Karena manusia ada dibekali dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kehidupan kita bisa jauh lebih bagus, jauh lebih baik, bisa berlimpah, bisa hidup tenang, damai, bahagia itu karena pikiran kita yang positif. Terlebih lagi adalah feeling atau perasaan kita yang positif. Karena perasaan dan juga pikiran itu saling berpengaruh. Ya, kehidupan kita juga bisa sengsara, bisa menderita, bisa tidak bahagia, sedih, kecewa dan seterusnya. Hidup terpuruk itu juga karena pikiran. Ya. Dan pikiran ini memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena dia bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dan tentu saja saya sering kali menyampaikan bahwa kehidupan kita itu dipengaruhi oleh mindset kita juga kan. Ketika mindset kita bagus, cara berpikir kita tepat, oke, benar, maka kehidupan juga akan berpihak kepada kita, yaitu kehidupan kita menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi lebih positif, lebih berkah, lebih damai, lebih bahagia dan seterusnya. Nah, jadi saya mengangkat tema ini berawal dari salah seorang peserta kelas online saya, namanya Bu Ita, ya kan. Beliau menceritakan bahwa ada dua temannya, ini adalah cerita nyata ya. Dua temannya sama-sama perempuan, umurnya masih cukup muda lah ya, 30-an tahun ya. Nah, satu katakanlah sebut namanya adalah si A dan si B ya. Ibu A dan Ibu B. Nah, Ibu A ini beliau punya persoalan, yaitu persoalan asmara. Persoalan asmara, persoalan percintaan, dan kehidupan asmaranya itu tidak berakhir dengan bagus ya. Beliau diputuskan oleh pasangannya, oleh pacarnya. Kemudian karena diputuskan, beliau menjadi depresi, menjadi menderita, menjadi stres dan seterusnya. Alhasil karena beliau tidak punya pikiran panjang, tidak berpikir panjang ya, bahwa sebenarnya hidup itu adalah anugerah ya. Ketika orang yang memang sudah putus cinta, kemudian dia tidak bisa menerimanya, tidak bisa menerima kondisinya, tidak bisa menerima keadaannya, maka pikirannya adalah jangka pendek, ya kan? Apa yang terjadi pada Ibu A ini? Beliau bunuh diri, sahabat. Ya, beliau ini bunuh diri karena beliau tidak terima dengan keputusan pacarnya memutus cintanya. Nah, ketika manusia itu tidak bisa berpikir dengan jernih, ketika seseorang itu tidak bisa menerima, legowo, dan yang dielu-elukan adalah nafsunya belaka, yang ditinggi-tinggikan adalah egonya semata, maka kehidupannya akan jadi sengsara dan tragis, berakhir pada bunuh diri. Nah, itu adalah kisah dari si Ibu A ini ya, sahabat. Kemudian satu lagi yaitu si Ibu B. Nah, Ibu B ini beliau juga menderita karena pikirannya sendiri. Nah, kenapa bisa menderita? Ya, persoalannya adalah beliau di PHK dari tempat bekerjanya, dari perusahaannya. Kemudian beliau tidak bisa bekerja dan menjadi pikiran, menjadi beban hidupnya. Dan ini memang sangat wajar ya, di era atau kondisi krisis seperti ini, karena adanya COVID-19 yang belum usai juga. Banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang yang penghasilannya bisa turun, banyak orang yang tidak berpenghasilan ya, termasuk juga Ibu B ini.
beliau tidak punya penghasilan, kemudian menjadi pikiran, menjadi beban hidupnya, dan akhirnya apa? Beliau menderita psikosomatis ya, maksudnya penyakit psikis, dan akhirnya apa? Penyakit psikis ini berdampak pada kondisi kesehatannya, dan akhirnya apa? Ya beliau sakit, ya sakit, tidak bisa makan, tidak mau makan, ya kemudian larut dalam kesedihan, larut dalam persoalannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi begitu banyak orang yang belum bisa mengendalikan pikirannya, sahabat. Karena ketika kita bisa mengendalikan pikiran, kehidupan kita akan baik-baik saja. Jadi perlu Anda tahu bahwa yang bisa kita kendalikan itu ada 3 ya, sahabat. Pertama adalah pikiran kita sendiri, kedua adalah perasaan kita, dan yang ketiga adalah fisik kita, tubuh kita. Di luar dari itu kita tidak bisa mengendalikan. Kalau misalnya Anda saat ini sedang bekerja ya, kemudian ada pemotongan gaji misalnya, semoga tidak ya, itu sebagai contoh saja, dan Anda pun tidak bisa berkuasa apapun kan ya, itu adalah di luar kehendak Anda, di luar wewenang Anda. Anda hanya bisa mengendalikan pikiran Anda, perasaan Anda, dan tubuh Anda. Kalaupun misalnya Anda mungkin saat ini kena PHK, atau saat ini Anda sedang tidak berpenghasilan karena tidak punya pekerjaan ya, maka terima dulu kondisi Anda saat ini, bukan meratapinya. Apalagi saat ini era internet, begitu banyak informasi yang bisa Anda akses, tinggal Anda mau belajar ataukah tidak, tinggal Anda mau bergerak ataukah tidak, tinggal Anda mau keluar dari zona nyaman ataukah tidak. Mungkin selama ini Anda bekerja di tempat Anda bekerja, yaitu setiap harinya Anda pulang pergi bekerja, tahu-tahu Anda di PHK, kemudian Anda tidak bisa bekerja lagi. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya Anda cari pekerjaan yang lain, kan seperti itu. Bukan berarti Anda terus-menerus depresi, memikirkan persoalan Anda, stres dan seterusnya. Tapi carilah ya alternatif lain. Anda bisa belajar, bisa banyak-banyak silaturahmi ke teman-teman Anda, ke tetangga Anda, ke saudara Anda. Ya, ketika Anda banyak-banyak silaturahmi dan silaturahim, maka di situ ada rezeki datang, sahabat sebenarnya. Ya, bukan meratapi nasib Anda, bukan meratapi kesedihan Anda, tapi terima dulu kondisi Anda, mulai perbanyak bersyukur, bukan mengeluh, karena pada dasarnya masih banyak hal yang perlu kita syukuri, sahabat, dibanding kita keluhkan. Coba kasus tadi ya, Ibu A bunuh diri gara-gara diputuskan pasangannya, pacarnya. Bukankah bunuh diri itu adalah suatu perbuatan yang konyol? Ya, padahal kehidupannya masih panjang. Tetapi beliau ini memutuskan dirinya untuk mengakhiri kehidupannya. Ya, masih banyak kan pria-pria lain di sana yang cocok untuknya. Ya, tetapi beliau tidak bisa menerima kondisinya. Termasuk juga Ibu B ini yang sakit karena di PHK, tidak bisa bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah banyak sekali informasi dari internet yang bisa dicari untuk bisa menghasilkan uang, untuk bisa mendapatkan uang dan seterusnya. Contohnya ya bisa jualan secara online ya. Kalau Anda tidak punya produk, ya bisa cari produk orang lain. Menjadi dropship misalnya, Anda tinggal menjualkan produk milik orang lain ya, dan nanti ketika ada orang yang order ke Anda dapat untung, Anda dapat uang, dan barangnya tinggal dikirim oleh supplier ataupun orang yang Anda minta kerjasama untuk menjual barangnya, kan seperti itu ya. Jadi sahabat, mulai sekarang dan seterusnya berlatihlah untuk mengendalikan 3 poin ini, 3 entitas di dalam diri kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita.
Ketika kita bisa mengendalikan ketiga-tiganya ini, maka kita bisa hidup dengan baik, bisa menikmati kehidupan kita, bisa menikmati tarian kehidupan yang penuh warna ini, sahabat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Semoga bisa memberikan inspirasi dalam kehidupan Anda. Saya doakan selalu agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan terima kasih. Sekian, saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.